Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maharani Dewi Kusumaningrum dengan NIM 2103102131 dari kelas 4E Prodi Manajemen. Video ini dibuat sebagai syarat mengikuti ujian akhir semester mata kuliah pengantar filsafat ilmu. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama mengenai istilah etika. Menurut bahasa atau etimologi, istilah etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan, perasaan batin, kecenderungan hati untuk melakukan perbuatan atau mengajarkan tentang keluhuran budi baik atau buruk. Menurut WJS Purwadarminta, etika adalah ilmu tentang tingkah laku atau perbuatan manusia yang dilihat dari sisi baik dan buruknya yang dapat ditentukan oleh akal pikiran manusia. Pertanyaan kedua yaitu metafisika. Metafisika berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas dua kata yaitu meta dan fisika. Meta artinya sesudah atau dibalik sesuatu dan fisika artinya nyata, konkret yang dapat diukur oleh jangkauan panca indera. Secara umum, metafisika adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan proses analitis atas hakikat fundamental mengenai keberadaan dan realitas yang menyertainya. Pertanyaan yang ketiga yaitu mengenai pengertian estetika. Estetika secara etimologis berasal dari bahasa Latin yaitu aestheticus atau bahasa Yunani aesthetikos yang berarti merasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, definisi estetika yaitu cabang ilmu filsafat yang membahas tentang seni dan keindahan, beserta tanggapan manusia tentang hal tersebut. Estetika dapat dikaitkan dengan sebuah rasa, selera, dan seni. Pertanyaan nomor 4 yaitu mengenai pengertian logika. Logika berasal dari kata serapan bahasa Belanda yaitu logika, yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika merupakan cabang filsafat yang berpikir praktis, berpangkal pada penalaran, dan sekaligus sebagai dasar filsafat dan sebagai sarana ilmu. Logika secara luas dapat didefinisikan sebagai pengkajian untuk berpikir secara valid. Pertanyaan nomor 5 yaitu monisme. Monisme adalah konsep metafisika dan teologi bahwa hanya ada satu substansi dalam alam. Teori ini memandang hukum sebagai suatu yang berlaku umum dan abstrak serta berlaku di mana-mana dan berlaku satu hukum bagi seluruh umat manusia di dunia. Selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 6 mengenai pengertian dualisme. Dualisme adalah konsep filsafat yang menyatakan ada dua substansi. Dualisme menyatakan realitas itu terdiri dari dua substansi yang berlawanan dan bertolak belakang. Selain itu, dualisme juga mempercayai bahwa alam ini terbagi menjadi dua hakikat, yaitu hakikat rohani dan hakikat materi. Pertanyaan nomor 7 yaitu pluralisme. Pluralisme adalah istilah yang digunakan dalam filsafat yang berarti doktrin multisiplitas. Pluralisme dimaknai sebagai filsafat yang mengajarkan ada lebih dari satu macam kebenaran yang dipertentangkan dengan aliran monisme dan dualisme. Pertanyaan ke-8 yaitu materialisme. Materialisme adalah paham dalam filsafat yang menyatakan bahwa hal yang dapat dikatakan benar-benar adalah hanya materi. Materialisme juga bisa disebut sebagai pandangan hidup yang menjadi dasar segala sesuatu termasuk kehidupan manusia di alam kebendaan semata dengan mengesampingkan segala sesuatu yang mengatasi alam indera. Nomor 9 yaitu determinisme. Determinisme adalah keyakinan bahwa setiap peristiwa, keputusan, dan tindakan ditentukan oleh secara kausal oleh pilihan atau kejadian yang telah diambil atau terjadi sebelumnya. Determinisme berpendapat bahwa alam semesta sepenuhnya rasional karena pengetahuan lengkap tentang situasi tertentu yang memastikan bahwa pengetahuan yang tepat tentang masa depannya juga akan mungkin terjadi.
Nomor 11 yaitu naturalisme. Pengertian naturalisme ini dari segi bahasa berasal dari dua kata, yakni natural yang berarti alami dan isme yang berarti paham. Aliran filsafat naturalisme ini disebut sebagai paham alami. Maksudnya adalah bahwa setiap manusia yang terlahir di bumi ini pada dasarnya pembawaannya baik. Tidak ada seorang pun terlahir dengan pembawaan yang buruk. Secara garis besar, dapat diartikan bahwa filsafat naturalisme merupakan hasil berlakunya hukum alam fisik yang terjadi menurut kodrat atau menurut wataknya sendiri. Pertanyaan nomor 11 yaitu spiritualisme. Spiritualisme adalah aliran filsafat yang mengutamakan kerohanian, yakni sebuah karakteristik dari sistem pemikiran apapun yang menegaskan keberadaan realitas imaterial yang tidak dapat dirasakan oleh indera. Pertanyaan nomor 12 mengenai hedonisme. Hedonisme menyatakan sesuatu itu baik jika sesuatu itu menyenangkan atau mencari kesenangan dan menghindari penderitaan. Filsafat hedonisme merupakan basis dari filsafat moral. Pertanyaan selanjutnya nomor 13 mengenai pandangan utilitarianisme, yaitu pada dasarnya merupakan suatu paham etis etika yang menempatkan tindakan-tindakan yang dapat dikatakan baik adalah yang berguna, memberikan faedah manfaat, dan menguntungkan. Sedangkan tindakan-tindakan yang tidak baik adalah yang memberikan penderitaan dan kerugian. Utilitarianisme juga menempatkan kemanfaatan sebagai tujuan utama sebuah hukum. Pertanyaan nomor 14 mengenai filsafat barat. Jadi asal-usul nama filsafat barat terletak pada keinginan untuk mengarah pada gagasan atau filsafat peradaban barat. Filsafat barat adalah sebutan yang digunakan untuk pemikiran-pemikiran filsafat dalam dunia barat atau osidental. Filsafat barat sejak masa Yunani telah menekankan akal budi pemikiran yang rasional sebagai pusat kodrat manusia. Pertanyaan nomor 15 yaitu pengertian filsafat Islam. Filsafat Islam adalah suatu kajian sistematis terhadap kehidupan, alam semesta, etika, moralitas, pengetahuan, pemikiran, dan gagasan politik yang dilakukan dalam peradaban umat Islam, yang juga berhubungan dengan ajaran-ajaran Islam. Selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 16 mengenai filsafat timur. Filsafat timur merupakan sebutan dari pemikiran-pemikiran filosofis yang berasal dari dunia timur atau Asia, seperti filsafat Tiongkok, filsafat India, filsafat Jepang, filsafat Islam, filsafat Buddhisme, dan lain sebagainya yang masing-masing merupakan suatu sistem pemikiran yang luas dan plural. Filsafat timur lebih mengandalkan hati atau kolbu di posisi tertinggi setelah akal dan indera sebagai perangkat utama untuk sampai kepada kenyataan atau kebenaran. Pertanyaan nomor 17 yaitu filsafat politik. Filsafat politik adalah suatu upaya yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan politik secara sistematis, logis, bebas, mendalam, serta menyeluruh seperti politik kebebasan, keadilan, hak milik, hak hukum, pemerintahan, dan penegakan hukum oleh otoritas. Filsafat politik juga dapat diartikan sebagai cara kita membenarkan berbagai bentuk pemerintahan, ideologi politik, hukum, dan ciri-ciri dari sebuah negara. Pertanyaan nomor 18 yaitu filsafat hukum. Filsafat hukum adalah cabang dari filsafat, yakni filsafat tingkah laku atau etika yang mempelajari hukum. Dengan kata lain, filsafat hukum merupakan ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Objek dari filsafat hukum sendiri adalah hukum dan objek yang dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya yang disebut dengan hakikat. Kemudian, pertanyaan nomor 19 yaitu filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila didefinisikan oleh hasil pemikiran atau sebuah pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercayai, dan diyakini sebagai suatu norma
dan nilai yang adil, benar, baik, bijaksana, dan paling adaptif bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan terakhir yaitu mengenai filsafat sejarah. Istilah filsafat sejarah merujuk pada aspek teoritis sejarah dalam dua pengertian, yaitu filsafat kritis sejarah dan filsafat spekulatif sejarah. Filsafat kritis sejarah adalah aspek teori dari disiplin ilmu sejarah akademis dan berkaitan dengan permasalahan seperti asal-usul bukti sejarah, sejauh mana objektivitas dapat dilakukan, dan sebagainya. Filsafat spekulatif sejarah adalah bidang filsafat tentang signifikansi hasil dari sejarah manusia. Secara umum, filsafat sejarah merupakan cabang filsafat khusus sebagaimana filsafat manusia, filsafat sosial, filsafat bangsa, filsafat seni, dan filsafat kebudayaan yang lainnya. Sekian ulasan jawaban dari ujian akhir semester mata kuliah pengantar filsafat ilmu. Bila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.